Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Susiswo MSI selaku Ketua Jurusan Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Muhammad Agung SPD MSc selaku dosen pendamping Himatika Vektor 2021. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA 2021, Saudara Hanif Izzuddin Zakri. Yang saya hormati Ketua Umum Himatika Vektor 2021, Saudara Muhammad Rifki At-Tabari. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia serta seluruh peserta mahasiswa baru jurusan Matematika Angkatan 2021. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Matkop 4 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya. Matklub 4 adalah kegiatan diskusi dan belajar bersama mahasiswa jurusan Matematika tingkat 1 dengan tentor yang berkompeten pada bidangnya. Pelaksanaan kali ini akan diadakan untuk mempersiapkan UAS dasar-dasar pemrograman. Matklub 4 kali ini mengusung tema persiapan diri meraih prestasi di masa pandemi. Perkenalkan, saya Nur Afitri Siswarno sebagai Master of Ceremony akan memandu jalannya kegiatan Matklub 4 pada hari ini. Teman-teman yang berbahagia, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan-sambutan, acara yang ketiga yakni sesi penyampaian materi, acara yang keempat yakni sesi tanya-jawab atau diskusi, dan acara terakhir adalah penutupan. Pada kegiatan Matklub 4 hari ini akan diawali dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Matklub. Kepada Saudari Laili Putri Maharani, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Susiswo MSI selaku Ketua Jurusan Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Muhammad Agung SPD MSc selaku dosen pendamping Himatika Vektor tahun 2021. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2021, Saudara Hanif Izzuddin Zakri. Yang saya hormati Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2021, Saudara Muhammad Rifki At-Tabari. Yang saya hormati para tamu undangan Matklub 4 dan yang saya banggakan teman-teman panitia serta seluruh peserta Matklub 4, yaitu mahasiswa baru jurusan Matematika tahun 2021. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Matklub 4 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Matklub 4 ini merupakan kegiatan diskusi dan belajar bersama mahasiswa jurusan Matematika tingkat 1 dengan tentor yang berkompeten di bidangnya. Pelaksanaan kali ini diadakan untuk mempersiapkan UAS semester ganjil. Adapun dalam pelaksanaan Matklub kali ini terdapat 2 materi yang akan dibahas, yakni dasar-dasar pemrograman komputer dan landasan matematika. Semoga dengan adanya kegiatan Matklub 4 ini, peserta di mana mahasiswa tingkat 1 jurusan Matematika terbantu dalam mempersiapkan UAS semester ganjil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan kedua sekaligus untuk membuka kegiatan Matklub 4 secara resmi akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Himatika Vektor 2021.
kepada Kakak Lutfia Fatin Febrianti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Siswa MSI selaku Ketua Jurusan Matematika, yang terhormat Bapak Muhammad Agung SPD MSc selaku Pembina HMJ Matematika, dan yang terhormat kepada Hanif Izzuddin Jaklik selaku Ketua Umum DMF. Di sini saya menggantikan ketua saya, Rifki, karena berhalangan hadir. Yang saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di sini yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti matkap keempat ini, dan juga terima kasih kepada Tentor, kepada Mbak Silmi, dan kepada Mas Anjar yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan adik-adik di sini. Saya harap dari matkap yang keempat ini dapat membawa kebermanfaatan dan nanti UASnya diperlancar ya. Dan semoga mendapat nilai yang diharapkan. Mungkin cukup sekian dari saya, dan langsung saja saya buka acara matkap keempat ini. Demikian saya buka acara matkap keempat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lutfi atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, agenda selanjutnya adalah sesi penyampaian materi dasar-dasar pemrograman komputer. Langsung saja saya persilakan kepada Kak Anjar Dwi Haryadi untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar nggak? Ya, terdengar, Kak. Oke. Oh ya, ini saya mau nanya dulu ke moderator mungkin. Ini nanti yang buat sesi tanya jawab itu sekaligus ngerjain soal juga ya, berarti? Iya Kak, nanti dari Kak Anjar lebih nyaman sekalian saat Kakak mengerjakan soal itu langsung tanya jawab, atau Kakak menjelaskan dulu baru dari teman-teman tanya jawab? Oh iya, nggak apa-apa gitu aja. Oke ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, terima kasih kepada moderator juga sudah memberi kesempatan saya untuk berbagi dengan teman-teman, berbagi sedikit ilmu ya tentang mata kuliah dasar-dasar pemrograman komputer. Harapannya di sini kita bisa sharing-sharing bareng tentang gimana sih mata kuliah dasar-dasar pemrograman komputer itu gitu ya. Oke, di sini kita juga sama-sama belajar ya. Jadi ibaratnya bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman, bukan. Jadi nggak apa-apa, nanti kita sharing-sharing aja. Kalau misalkan ada yang saya mungkin kelewat, mungkin belum paham ya, nanti kita sharing-sharing bareng gitu. Oke. Sebelum kita mulai ke sesi ngerjain soal ya, mungkin pengantar dulu dikit tentang sedikit materi. Udah saya buat, sebentar saya share screen. Oke, share screen saya udah kelihatan? Sudah Kak. Oke, ya jadi saya full screen dulu. Oke, jadi hari ini kita bakalan belajar tentang mata kuliah dasar-dasar pemrograman komputer. Oke, sebelumnya karena di sini nama mata kuliahnya ya dasar-dasar pemrograman komputer, maka dari itu kita harus tahu dulu nih apa sih itu pemrograman dan apa sih itu komputer gitu, sebagai pengantar gitu, biar kita juga nanti enak gitu buat memahaminya. Oke, apa itu pemrograman? Nah, pemrograman itu adalah suatu proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau biasa disebutnya debug, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Nah, jadi pemrograman itu lebih tepatnya kayak membentuk suatu sistem yang ada di dalam komputer gitu. Nah, kalau misalkan ada yang nanya nih, Kak, ada bedanya nggak sih antara ngoding sama programming gitu? Nah, bedanya kalau ngoding itu dia menuliskan kode-kode. Artinya
memanfaatkan kode-kode yang bisa dipahami oleh komputer, kemudian kita tulis di situ. Kalau pemrograman itu lebih kompleks lagi. Kalau pemrograman berarti kita memanfaatkan kode-kode yang ada untuk membentuk suatu sistem sehingga nanti membuat sebuah program yang ada di dalam komputer kayak gitu ya. Nah, pemrograman sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bahasa tingkat rendah yang ini berorientasi pada mesin. Contohnya adalah bahasa mesin dan bahasa rakitan. Nah, kalau bahasa mesin ini dia pakai biner ya. Biner tahu kan ya, biner ya, 0 sama 1 ya. Kemudian bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi ini yang berorientasi pada bahasa manusia. Nah, ini yang sering banget kita pakai nih. Nah, kenapa sih kok pakai bahasa tingkat tinggi? Karena ketika kita pakai bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin atau bahasa rakitan itu, kita itu tidak bisa leluasa untuk membentuk suatu program kayak gitu. Karena fungsinya juga terbatas. Karena itu tadi, karena disusun oleh kode-kode biner kayak gitu. Sehingga kita nggak bisa leluasa di situ. Makanya dibentuklah bahasa tingkat tinggi, yaitu contohnya Pascal, Java, Python, C, C++, Kotlin, Swift, dan banyak lagi gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika kita pakai bahasa tingkat tinggi, karena ini berorientasi pada bahasanya manusia, artinya nanti kita menulisnya programnya itu dalam bahasa manusia, seperti contohnya kan for, if, else, dan sebagainya, itu kan bahasa manusia ya. Berbeda dengan kode biner. Maka otomatis itu nggak bisa dipahami oleh komputer. Kayak gitu. Nah, untuk itu makanya biasanya pada bahasa tingkat tinggi itu ada sebuah penerjemahnya sendiri gitu. Jadi nanti bahasa yang teman-teman tulis, misalkan nanti nulis misalnya apa ya, nulis bahasa Python gitu, nanti itu diterjemahkan kepada bahasa mesin, baru kemudian bahasa mesin itulah yang diproses oleh komputer. Nah, kayak gitu sistemnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa itu komputer. Komputer itu pada dasarnya adalah alat elektronik yang dapat mengolah data dengan perantara program dan memberikan hasil pengolahan berupa informasi. Nah, dengan kata lain, komputer itu adalah alat pengolah data. Sehingga nanti, karena di sini kita ngomongin data, berarti nanti kita mendapatkan sebuah fakta kayak gitu. Nah, kalau kita pakai komputer itu ada keuntungan, ada kerugian ya. Keuntungannya ini ada beberapa poin: kecepatan, telitian, ingatan, kemampuan mengolah data besar, tidak mengenal lelah, dan terus dapat dipercaya karena mengolah data itu tadi. Kemudian ruginya apa? Ruginya tidak dapat berpikir dan tidak dapat berperasaan. Artinya komputer itu dia nggak bisa berperasaan. Artinya ya udah mereka nurut apa yang kita program gitu. Kita nyuruh mereka apa, mereka ngelakuin itu gitu. Ini masuk ke yang kedua juga, mengikuti perintah, kemudian hanya bekerja dengan bahasa mesin. Nah, itu tadi penjelasannya udah saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke ibaratnya ini udah masuk ke pemrogramannya ya. Nah, karena kita dasar-dasar pemrograman komputer itu mata kuliahnya memakai DLP ya. Nah, di sini untuk DLP itu kita mengenal algoritma dan flowchart semacam ini. Nah, algoritma itu contohnya yang di sebelah kiri. Contohnya, jadi algoritma itu pada dasarnya adalah bagaimana kita menyusun apa yang ingin kita tulis nanti dalam bentuk kata-kata dan poin per poin gitu. Jadi, misalkan ini yang sebelah kiri ya. Ini adalah sebuah algoritma untuk mencetak hasil penjumlahan dari dua bilangan bulat gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakuin nanti? Apa sih yang bakalan kita tulis nanti? Itu yang pertama adalah kita harus masukin dulu dua bilangan bulat. Nah, kemudian yang kedua kita harus ya dijumlahkan dua bilangan bulat itu, kemudian baru nanti kita cetak gitu. Nah, flowchart-nya adalah semacam ini gitu, yang di sebelah kanan itu gitu. Jadi kalau flowchart ya ada beberapa poin sebenarnya. Kalau kita misalkan ini ya start sama end. Nah, itu wajib kalau dalam flowchart. Artinya harus ada gitu. Start di bagian paling awal, end di bagian paling akhir. Bentuknya itu ini ya membulat ya, lebih tepatnya membulat. Bisa juga teman-teman bikinnya benar-benar bulat ya. Misalkan kayak gini.
itu juga bisa boleh gitu, start, end gitu. Kemudian yang di sini kayak jejer genjang ini adalah input atau output gitu. Jadi kan ini kita nginputkan ya, masukkan 2 bilangan bulat gitu. Artinya kita nginputkan. Nah, di sini kalau nginputkan berarti kita pakai yang bentuknya yang kayak gini nih. Jadi kayak jejer genjang gitu ya. Nah, kemudian untuk proses, nah ini disebutnya proses nih. Nah, proses ini menjumlahkan itu termasuk proses. Nah, di sini kita pakai kotak, benar-benar kotak. Jadi bedanya kalau start sama end tadi membulat, bisa juga benar-benar bulat kayak gini. Kalau proses itu pakai kotak. Nah, kemudian output ini juga pakai yang kayak gini, miring. Oke. Ada satu lagi ini kelewatan ya. Bentuknya kayak gini. Yang paling sering dipakai aja ya yang saya tulis. Bentuknya kayak gini. Jadi namanya kalau kayak gini itu namanya adalah kondisi. Bentar. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya ini kondisi. Misalnya apa ya? Kondisinya saya kasih A kurang dari B. Nah, jadi prosesnya nanti ketika masuk ke proses ini ada panahnya, ini masuk artinya. Masuk ke sini itu kita bakalan ngasih kondisi nih. Apakah bilangan A itu lebih kecil dari bilangan B? Kalau lebih kecil berarti dia ke sini. Nanti di sini ada proses-proses lagi nih di sini. Nah, kalau nggak kurang dari B alias salah, ini dia bakal ke sini. Gitu. Jadi di sini juga ada proses-proses lagi gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau benar dia bakalan ke sini, kalau salah dia bakalan ke sini. Nah, ini juga nggak saklek kayak gini ya, bisa juga ini diarahin ke sini, ini misalnya benar gitu ya. Terus ini dihapus kayak gitu. Jadi nggak selalu arahnya ke kanan atau ke bawah gitu ya, terserah gitu. Ya. Tuh. Oke, next kita ke elemen-elemen dalam bahasa pemrograman, khususnya di DLP. Nah, elemen yang ada dalam pemrograman itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah pernyataan. Nah, pernyataan ini perintah untuk menyebabkan komputer melakukan suatu tindakan. Nah, contohnya kayak gini, memberi nilai variabel gitu. Jadi nilai X itu ibaratkan sebuah variabel. Nah, di sini dikasih nilai 4 gitu. Nah, cara menuliskannya kayak gini ya. X, kemudian ada titik 2 sama dengan 4. Kalau di DLP kayak gitu. Kalau di bahasa pemrograman lain bisa juga beda kayak gitu. Kemudian komentar. Nah, komentar ini dia adalah tulisan yang itu tidak termasuk dalam sebuah perintah ke dalam programnya itu gitu. Jadi dia cuma sekadar tulisan. Nah, fungsinya itu buat apa? Fungsinya biasanya untuk memudahkan kita agar ini bagi pemrograman atau orang lain untuk mempermudah atau mempercepat dalam membaca dan memahami sebuah program gitu. Karena jadi nanti kalau tulisannya semuanya program gitu ya, jadi kan bingung ya nanti ini maksudnya apa. Nah, biasanya maksudnya apa itu biasanya ditulis dalam komentar. Maksudnya baris ini sampai sini itu niatnya nih mau bikin tulisan ini gitu. Nah, itu diletakkan dalam komentar. Cara menuliskannya kayak gini, dalam tanda kurung, bisa juga kayak gini, bisa juga kayak gini. Nah, kalau yang bagian ini itu untuk khusus satu baris ya, jadi nggak bisa lebih dari satu baris. Itu. Kemudian karakter ini huruf, angka, simbol khusus, terus spasi, kontrol, misalkan tab, backspace, kemudian karakter ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Apa sih itu ASCII gitu, barangkali teman-teman masih bingung ya. Jadi intinya ASCII itu sebenarnya pada dasarnya itu kalau di sini banyak yang laptop ya. Nah, bisa teman-teman lihat itu di laptop teman-teman di bagian keyboardnya ya itu ASCII gitu. Jadi ASCII itu
kode-kode yang dia bisa dimasukin dalam program. Nah itu untuk masukinnya kan kita butuh buat nulisnya ya, berarti ditaruh di keyboard itu, contohnya huruf key sampai M, terus koma, titik, dan sebagainya itu. Kata tercadang itu adalah kata-kata yang punya makna khusus, jadi dia ada makna khususnya gitu. And, case, diff, and function, file. Nah ini kita bahas nanti aja. Next, kita ke pengenal atau identifier. Identifier adalah elemen nama yang banyak dipakai dalam program dan harus dikenalkan atau dideklarasikan lebih dulu sebelum digunakan. Jadi harus poin pentingnya harus dideklarasikan dulu, gitu. Nah, mendeklarasinya kayak gimana? Contohnya kayak gini, semester underscore 1 N, nama mahasiswa, nama MHS, kayak gitu ya. Kemudian variabel. Nah, variabel ini itu nanti ya yang masuk ke pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi kan ini ya contohnya ya, variabelnya X A plus B. Ini juga ada. Nah, maksudnya di sini itu variabel itu kan bisa dikasih nama, tapi pada dasarnya variabel itu dibuat untuk menyimpan suatu data baik sementara atau tetap dalam program. Gitu. Jadi contohnya tadi var i titik 2 integer, itu cara mendeklarasikannya. Kemudian nanti kan variabel bisa dikasih ini ya value ya, bisa dikasih nilai, misalnya ini itu integer bilangan bulat gitu, bisa dikasih nilai, misalkan saya mau ngasih nilai i-nya itu 4, berarti ya nanti di bagian bawah itu bisa ditulis i titik 2 sama dengan 4 kayak gitu. Cara ngasih nilainya kayak gitu. Nah, variabel itu apakah cuma integer doang? Ya enggak, itu ada banyak ya. Cara mendeklarasikannya lebih umumnya kayak gini, integer, ada byte, ada string, ada real gitu. Kalau teman-teman mengenal bahasa pemrograman lain itu ada juga banyak banget gitu. Misalkan juga ada float gitu dan sebagainya. Ini ada tipe data juga, tipe data bilangan bulat, bilangan real, ini boolean. Kalau boolean itu, boolean itu maksudnya kayak ini tadi. Nah, ini tadi. Jadi boolean itu termasuk ini. Jadi kita ngasih kondisi, benar atau enggak sih kalau A ini kurang dari B gitu. Kalau benar dia ke sini, kalau salah dia ke sini. Nah, itu bisa memakai tipe data boolean. Jadi boolean itu adalah tipe data yang dia ada nilai true sama false ini ya. False atau true, benar atau salah gitu. Tipe karakter, ini karakter tadi ya. Kalau string ini tulisan ya, teks biasa. Kalau array ini nanti kita bahas nanti ya. Kalau definisinya array bisa disebut larik adalah tipe data terstruktur yang guna untuk menyimpan sebuah data yang bertipe sama kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke contoh programnya ya. Contoh program ini kayak gini. Ini adalah sebuah program untuk menampilkan penjumlahan gitu. Jadi kita variabel di sini kita deklarasikan. Jadi di sini dideklarasikan x sama y ini real. Kemudian x y ini diisikan dengan nilai string to float gitu ya. Kalau kita bikin suatu real nanti kita pakai float ini ya. Kalau misalkan ini integer bilangan bulat berarti nanti bisa pakai str to in gitu ya. str to in. Kemudian edit satu teks, artinya kita ngambil dari objek yang namanya edit satu gitu. Jadi kalau misalkan kita nyuruh itu ibaratnya gini. Saya mau membuat variabel x sama y ini berupa bilangan real. Bilangan x ini saya isikan dari tulisan ke bentuk angka yang ini diambil dari sebuah objek yang namanya edit 1. Kayak gitu. Ibaratnya cara bacanya kayak gitu. Atau bisa juga biasanya kalau di kuliah yang sering diajarin itu bacanya dari belakang ya. Jadi baca dari belakang kayak gitu. Jadi teksnya diambil dari edit 1. Nah, ini diterjemahkan dalam bentuk angka gitu. Nah, ini dimasukin dalam X kayak gitu. Itu juga bisa gitu.
Oke, next ini ke kondisi. Nah, ini masuk kondisi if sama else. Tuh. Jadi masuk boleh yang tadi juga masuk ke sini juga ya. Nah, ini jika kondisi, kita masukin kondisi ini, maka kemudian ini timbul suatu pernyataan kayak gitu. Jadi di sini kita bisa isikan kondisinya apa, misalkan kayak tadi A kurang dari B gitu. Terus ini pernyataannya apa gitu. Terus bisa juga kayak gini, if kondisi then pernyataan 1, else pernyataan 2. Maksudnya kalau else ini artinya kalau kondisi 1 ini nggak terpenuhi, maka dia ke sini gitu. Misalkan A kurang dari B ya, kurang dari B. Kalau ternyata A ini kurang dari B, artinya benar, maka dia mengerjakan yang ini. Kalau ternyata A ini tidak kurang dari B, ini dia bakal ngerjain ini kayak gitu. Bisa juga kayak gini, artinya kalau kayak gini artinya pernyataannya itu ada lebih dari 1 ya, banyak gitu. Ini terus ini ada juga case fungsinya sama if else gitu. Jadi case nilai, misalkan kita kasih nilai ini berapa, of nilai 1, ini pernyataan satunya apa. Terus kalau nilai 2 pernyataannya apa, kalau nilai n pernyataannya apa gitu. Jadi misalkan ini kayak sini A gitu misalkan ya. A ini variabel gitu. Nah, terus ini nilai of, kalau nilai 1 ini, misalkan A ini sama dengan 1 gitu. A ini sama dengan 1 gitu. Terus ini nilai 1, misalnya ini saya tulis 2, 1, terus apa gitu, terus N gitu. Artinya apa? Artinya yang bakalan dia kerjain ini adalah baris yang ini. Karena yang memenuhi adalah bagian yang ini. Karena di awal saya tuliskan A sama dengan 1 kayak gitu. Nah, kalau di awal saya tuliskan A sama dengan 1, berarti dia nggak mungkin 2. Maka ini nggak mungkin dikerjain. Ini juga nggak mungkin dikerjain. Yang dikerjain itu ini kayak gitu. Kalau misalkan ini 20 misal, terus di sini nggak ada, berarti dia kemana? Ke sini. Tuh, karena misalkan ini tuh nggak ada yang terpenuhi nih bagian sini nih, maka dia larinya ke sini kayak gitu. Terus perulangan for ini untuk perulangannya ada for, ada while, ada repeat gitu. Fungsinya sama, intinya fungsinya sama. For var nilai awal tuh nilai akhir, terus pernyataannya apa? For var nilai awal, down tuh nilai akhir itu pernyataannya. Bedanya apa? Kalau ini tuh ke atas, jadi misalkan for misalkan ada variabel nih, terus kita kasih nilai awalnya 1 sampai 7 gitu. Artinya selama ini itu masih 1, misalkan variabelnya ini itu masih di antara 1 sampai 7, maka dia bakalan ngerjain ini. Kalau yang ini misal ke bawah, down to gitu. Jadi ke bawah nih, ini dibalik 7 sampai 1. Jadi selama nilai variabelnya ini antara 7 sampai 1, maka ini ngerjain ini. Terus ada juga pernyataan. Terus ada juga repeat. While ini kondisinya apa, pernyataannya apa, terus repeat ini pernyataannya apa sampai kondisi ini gitu. Jadi repeat ini gitu, ini sampai ini terpenuhi kayak gitu. Kan sampai A sama dengan B. Jadi selama A ini tidak sama dengan B, maka dia bakalan terus ngerjain ini gitu sampai selesai kayak gitu ya. Terus ada prosedur sama function. Intinya prosedur sama function itu sama, bedanya adalah function itu ini nih selalu mengembalikan suatu nilai setelah dipanggil kayak gitu. Terus udah itu aja. Monggo mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin bisa dilanjut ke ngerjain soal itu ya. Itu pengantarnya ya. Dikit aja. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Anjar atas penyampaian materinya. Selanjutnya langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke sesi pembahasan soal UAS mata kuliah dasar-dasar pemrograman komputer tahun sebelumnya. Kepada Kak Anjar langsung saja saya persilakan. Oke, sebenarnya saya nanya nih buat teman-teman, dari materi tadi ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya,
untuk teman-teman yang mau bertanya terkait materi tadi, bisa langsung bertanya dengan format nama _ izin bertanya, atau bisa langsung disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Ya, silakan ya kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyain terkait pengantarnya tadi, nggak apa-apa. Habis ini kita ngerjain soal bareng. Belum ada, kalau misalkan belum ada, mungkin bisa dilanjut ngerjain soalnya. Di sini teman-teman udah dapat ini kan ya, soal yang tahun berapa itu? Tahun sebelumnya kan ya? Oke. Mungkin ini deh, ku tawarin dulu ke teman-teman karena waktunya juga terbatas ya. Ku tawarin ke teman-teman ini maunya, ya, mohon maaf Kak, izin bertanya, ini ada pertanyaan. Untuk menunjukkan pangkat menggunakan lambang atau simbol apa ya Kak? Nah, kalau ingin pakai pangkat, maka dia pakai simbol yang bentuk ini loh. Ya, yang di komentar ya. Jadi pakai itu ya, kayak topi di atas gitu ya. Jadi biasa kalau kayak nuliskan matematika biasa, kalau pangkat pakai itu, kayak gitu. Nah, kalau akar gimana tuh? Mungkin ada juga yang nanya ya. Bentar. Nah, kalau akar dia pakai, bentar, nulis di mana ya? Di sini aja deh. Kalau akar dia pakai ini SQRT. Gitu ya. SQRT terus di sini dalam kurung. Nah, terus di dalamnya ini nilainya apa gitu. Ya kan? 81 gitu. Jadi ini nanti outputnya dia bakalan ngasih output nilai itu 9 gitu. Kayak gitu. Udah, ada yang mau ditanyain lagi? Mohon maaf Kak, izin bertanya, untuk flowchart dari record itu pakai yang bentuk apa ya? Record itu kan termasuk proses ya. Oh, sebentar, saya ini dulu. Kalau nggak salah record itu kan termasuk proses, jadi dia pakai sama yang tadi kotak kalau nggak salah. Sebentar saya cek kalau barangkali salah ya. Tiga atau dua. Struktur program. Oke. Ya, kalau record itu kan termasuk sebentar. Kalau record itu kan dia input ya, mohon maaf ya, salah ya tadi. Kalau record kan input ya, dia nge-record sebuah data. Nah, dia bisa pakai yang tadi miring gitu ya. Tuh. Yang bentuk jajak-jajak genjang. Maksudnya function mengembalikan nilai. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Oke, ntar ya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Kalau prosedur, dia bakalan ngelakuin ini. Misalkan ini ada variabel pencaca ini berupa byte. For pencaca ini 1 sampai jum,
Zoom ini, jadi nanti kita manggilnya itu jam berapa gitu. Jadi misalkan ini kita isi, misalkan kita panggil prosedur ulang ini jam sampai misalkan kayak 7 gitu ya. Nah, dia 1 sampai 7 dia melakukan ini, jadi dia nambah di list box. Gitu. Nambah item di list box. Nah, maka dia yang ngelakuin ini. Jadi dia nggak mengembalikan nilai apapun. Jadi dia hanya ibaratnya dia hanya melakukan sesuatu hal kayak gitu. Nah, sekarang perhatiin kalau di sini, kalau di function tambah A, B, misalkan saya ngasih variabel A sama B integer. Nanti kembaliannya kan mengembalikan suatu nilai ya. Kembaliannya itu adalah sebuah integer. Nah, itu artinya nanti hasilnya itu adalah sebuah integer. Nah, dia melakukan ini. Tambah A plus B gitu. Jadi nanti kita manggil fungsinya itu caranya gini. Tambah misalkan apa? 2,3 gitu ya. Nah, caranya gini. Tambah 2,3 gitu. Jadi maka dia bakalan ngisi di sini 2, di sini 3 gitu. Nah, ini cara manggilnya, nah ini yang dipanggil gitu. Nah, maka dia bakalan ngasih tambah 2 sama 3. Berarti berapa? Hasilnya nanti 5 ya. Nah, dia ngasilin result tambah. Jadi hasil yang dikembalikan ya ini result gitu. Jadi dia mengembalikan suatu nilai gitu. Nah, nilainya ini berapa? Nilainya adalah tambah ini. Jadi dia bakalan ngehasilin bilangan 5. Fungsinya ini menghasilkan bilangan 5. Jadi nanti kalau misalkan ini kita panggil di sini tambah 2,3 misalkan, maka dia akan menghasilkan bilangan 5. Nah, kalau yang kita panggil ini ulang, maka dia nggak bakalan ngasilin apa-apa. Kecuali kalau di sini dikasih kayak gini, listbox 1 item add card gitu. Jadi dia bakalan nambahin item di dalam listbox gitu. Ya. Gimana ya? Bedanya adalah kalau ini dia bakalan mengembalikan suatu nilai ini, maksudnya ketika fungsi ini dipanggil, maka dia akan memberikan suatu nilai kepada si pemanggilnya gitu. Jadi si pemanggilnya apa? Ini. Kita kan manggil pakai ini ya. Jadi si pemanggilnya ini nih bakal kita kasih feedback ibaratnya gitu. Dia manggil aku, berarti aku harus ngasih dia bilangan gitu, bilangan 5 gitu. Kenapa harus ngasih bilangan? Karena di sini kita kasih dia ini integer gitu. Kalau misalkan ini kita kasih string, ya dia bakalan ngasihnya juga tulisan kayak gitu. Itu mungkin ada masih bingung? Bagaimana Dina Maharini? Apakah ada feedback? Oke, udah ya? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Dari teman-teman, apa masih ada yang ditanyakan atau lanjut langsung ke pembahasan soal-soal tahun lalu? Kayaknya udah nggak ada ya, Kak. Langsung lanjut aja kayaknya nggak apa-apa. Oke, saya tawarin ya ke teman-teman ya. Ini mau coba teman-teman kan udah baca ya harusnya ya. Itu kira-kira mau nomor berapa yang mau dikerjain duluan gitu. Silakan cepet-cepetan yuk. Terus di kolom komentar aja nggak apa-apa. Karena kan juga terbatas juga waktunya. Kalau semua soal kayaknya nggak bisa deh. Ayo. Ayo dari teman-teman, mana soal yang mau dibahas duluan, nomor berapa? Soalnya waktunya terbatas, jadi bentar dibahas.
nomor satu Kak. Oh, nomor 1 ya. Ya, nomor 1. Kalau teman-teman lihat di situ nomor 1. Ntar saya bukakan soalnya. Belum layar. Oke. Nomor 1. Nah, di form 1 ini ada 3 button atau 3 radio button. Jadi bebas ya, dia mau pakai button up atau dia pakai radio button gitu. Nah, button 1 beri caption deret. Nah, jika diklik menuju form 2. Button 2 beri caption bintang. Jika diklik menuju form 3. Button 3 beri caption ABC. Jika diklik dia menuju form 4. Oke. Ini sebenarnya dia nomor 1 ini dia membuat layar, ibaratnya membuat layar doang gitu. Sama fungsi-fungsi yang nanti bisa ngeklik gitu. Nah, oke, kita buka Delphi ya. Kita langsung implementasiin aja. Terus. Oh ya, kadang itu gini. Aduh, ini udah kebuka lagi. Kadang itu ada teman-teman itu, kalau dulu juga sering teman-teman saya itu nemuin masalah gitu pas ngerun programnya gitu. Nah, untuk mengatasinya biasanya kalau saya bukanya jangan langsung diklik. Kalau saya biasanya bukanya ini diklik kanan, pilih more, terus run as administrator gitu ya. Ini tadi langsung saya klik 2 kali, kenapa? Karena saya sudah di akun administrator ini ya, teman-teman bisa lihat ya, akun administrator. Jadi kalau biasa kan teman-teman kan nggak pakai akun administrator ya, defaultnya Windows-nya. Jadi saya sarankan itu pakai run as administrator gitu. Ntar loading dulu. Oke, dia langsung sini ya. Nah, ini langsung aja ya kita implementasikan ya. Dia meminta adalah ada 3 button, terus dia menuju ke form 2, form 3 sama form 4. Artinya kita butuh 4 form. 4 form. Cara nambah formnya gimana? Ini kan udah ada form 1 ya, jadi kita tinggal nambah 3 lagi. Jadi kita tinggal nambah new form di sini. Nah, ini ya ada di pojokan ya, kecil. Ini kita klik. Nah, ini muncul form 2. Karena kita butuh 4, kita tambahin lagi. 3, 4. Nah, kita bikin dulu formnya ya. Aduh, nggak apa-apa deh. Kita balik ke form 1. Nah, di sini dia minta kita ngebikin 3 button. Nah, button letaknya di mana? Di sini gitu. Jadi, kita klik button. Nah, ini button. Terus kita klik. Nah, gitu. Terus, button 1 dia kasih caption deret. Caption deret. Ini langsung ketik aja deret. Terus kita misalkan ini kita implementasiin aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngedesain lagi yang lebih bagus, monggo, lebih bagus. Oke, dia disuruh bikin 3 fungsinya. 3 button, 3 function. Terus button 2 dia ada bintang terus ABC, bintang ABC. Nah, sekarang udah ya, dia mintanya gini doang. Nah, sekarang kalau button 1 ini diklik, maka dia akan menuju ke form 2. Nah, biar kayak gitu, maka ini teman-teman dengan klik 2 kali gitu ya. Jadi ini kan kita udah bikin ini ya. Kita klik 2 kali, klik. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Kodenya biar bisa dia menuju ke form 2 adalah kita tinggal tulis di sini. Form 2. Ya, jadi nama formnya ya. Form 2 karena menuju ke form 2 tulis form 2. Tapi ini juga nggak bisa sembarangan ya, bukan berarti ketika kita menuju ke form 2 terus langsung di sini ditulis form 2 ya. Ini tergantung apa? Di sini tergantung nama formnya.
bisa teman-teman lihat ya. Misalnya di sini di pojokan ada form 4. Kalau kita mau ke sini maka ditulisnya form 4 gitu. Jadi kalau misalkan ini kita rename, waduh, apa ini tadi? Kalau misalkan ini formnya itu kita rename, maka ya kita harus nulisnya sesuai yang kita rename itu tadi. Kalau misalkan kita tadi nge-rename jadi misalkan form saya gitu. Jadi ditulisnya di sini ya form saya gitu. Ya gitu. Ya. Nah, karena kita menuju ke form 2, default aja, nggak usah aneh-aneh. Kita langsung tulis form 2 biar cepat. Titik show. SHOW. Jangan lupa semicolon. Semicolon tuh ini ya, yang titik koma. Ini jangan sampai lupa, biasanya sering kelupaan tuh. Nah, kalau udah gini, udah selesai. Maka kalau kita run, yes, run lagi. Nah, dia muncul kayak gini. Kalau ini kita klik, nah dia bakal ke form 2 gitu ya. Oke, keren ya. Nah, tinggal ke form yang 2 ini ya, kurang 2 ya. 1 udah, 2 belum. Ini karena kita mau menuju ke form 3, kita tulis form 3. Show. Terus yang ini form 4. Show. Tadi udah belum? Oke, udah ya. Kita coba run lagi, yes lagi, yes. Coba run lagi. Kalau ini diklik, dia bakalan ke form 2. Kalau yang ini diklik, dia ke form 3. Kalau ini diklik, dia ke form 4 gitu ya. Oke, kayak gitu. Bisa dipahami? Oke, dari teman-teman masih ada yang dibingungkan nggak dari nomor 1? Bisa langsung tanya di kolom chat ya. Oke, paham ya? Oke. Nomor 4 Kak, nomor 3 sama 4 Kak. Nah, oke, kita bahas 3 sama 4 ya, begitu ya. Kita lihat coba nomor 3 gitu. Nomor 3. Di form 3 berarti kita ngeditnya di form 3 tadi ya. Udah kita bikin tadi, jadi kita tinggal ngedit di situ, nggak usah bikin lagi. Di form 3, jika di input 5, maka menampilkan kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini agak tricky ya. Jadi di sini kita nanti bakalan pakai perulangan gitu ya. Idenya kita bakalan pakai perulangan. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, kita ke form 3. Mana form 3? Form 2. Form 3. Nah, coba kita lihat lagi yang diminta apa. Form 3, jika di input 5 maka akan menampilkan kayak gini. Berarti kita butuh input dulu nih. Nah, caranya bikin input gimana? Kita bisa pakai text edit di sini. Nah, gini ya. Ini Kak, ini ya masih ada tulisannya, cara ngilanginnya gimana? Di sini di bagian yang pojok kiri ini kalian scroll aja, kalian cari teks, terus ini dihapus aja. Nah, hilang ya. Oke. Terus dia bakalan menampilkan kayak gini. Nah, buat nampilin ini kita bisa pakai yang apa coba? Nah, ini kita pakai memo. Jadi dia sama kayak input teks sebenarnya, cuma dia lebar gitu. Nah, begini ya. Jadi cocok buat nampilin itu tadi gitu. Nah, sekarang caranya kayak gimana? Caranya adalah coba teman-teman perhatikan dulu di sini deh. Kalau teman-teman perhatikan di sini outputnya ini kan rata kanan ya. Nah, berarti kita harus bikin rata kanan dulu dia. Nah, caranya gimana? Teman-teman ke atas, paling atas, ini di scroll paling atas. Nah, di sini teman-teman pilih alignment. Nah, jangan yang align ya, ini ada 2 alignment. Pilih yang ini, terus pilih yang right justify. Kalau right justify dia bahkan, nah kayak gini, dia rata kanan. Nah, habis itu kita hapus juga teksnya. Teksnya kita hapus, teman-teman cari di sini. Kalau dia memo, dia namanya kalau nggak salah apa namanya, line mana ya? Nah, ini dia line.
klik yang titik 3 ini terus hapus saja. Oke. Oke. Sekarang, nah kalau kayak gini doang gimana Kak? Nanti cara manggil functionnya gitu. Cara manggil prosedurnya gimana Kak? Gitu. Ya, berarti kita butuh button lagi di sini. Nah, button. Terus kita captionnya kita ubah ke tampilkan misalkan. Ya, keren ya. Nah, habis itu kita bakalan manggil prosedurnya gitu. Cara manggil prosedur sama kayak tadi. Ini diklik 2 kali, klik. Nah, dia masuk ke sini. Idenya pertama bakalan kita ambil dari inputnya ini, si input ini. Kita ngambil nilai dari si inputnya ini. Cara ngambil nilainya adalah pertama kita harus bikin variabel dulu. Ingat ya tadi ya, variabel harus deklarasikan terlebih dulu. Jadi kita kasih di atas itu, kita tulis var, kita kasih nama variabelnya apa ya? Angka misalkan, angka ini berupa, karena tadi disuruhnya di angka 5 ya, berarti kita integer aja, bilangan bulat, biar cepat gitu. Sekarang masuk ke sini, begini ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, kita menaruhnya adalah angka, ini bakalan kita kasih nilai dari sebuah teks, str, ke sebuah integer, karena tadi mintanya integer, bakalan kita kasih ke integer str to in namanya. Nama proses apa namanya? Ininya str to in ya. Nah, str to in. Nah, ini diisi apa? Diisi stringnya. Stringnya kita ngambil dari mana? Ngambil dari input ini. Jadi kita tulis edit 1. Edit 1 ini dari mana? Dari sini ya. Ini namanya edit 1 nih. Nah, ini. Edit 1 titik teks. Nah, ini nih teks. Udah, kita tutup ininya, kita kasih ini. Nah, oke. Artinya di sini kita udah ngambil sebuah angka yang dari ini. Nah, sekarang caranya gimana nih? Buat nampilin bintang-bintang tadi ke sini. Nah, caranya adalah kita butuh variabel lagi. Kita butuh 2 variabel lagi di sini. Kita butuh variabel i sama variabel j. Kita kasih gitu aja. Terserah namanya apa, tapi saya mau pakai i sama j aja biar enak. Terus kita bakalan pakai perulangan. Jadi idenya adalah, kita ke sini lagi ya. Idenya adalah kita bakalan ini, kan tadi perulangan ya. Nah, selama angkanya ini ya, angka ini ya. Selama angka ini masih berada di antara 1 sampai 5, maka dia bakalan nampilin bintang. Nah, paham ya? Jadi artinya nanti kalau A-nya 1 dia nampilin bintang. Angkanya 1 dia nampilin bintang. Angkanya 2 nampilin bintang lagi. 3 nampilin bintang lagi. 4 bintang lagi. 5 bintang lagi gitu. Artinya nanti dia bakalan nampilin 5 buah bintang. Itu. Nah, loh Kak, di bawahnya juga ada bintang-bintang lagi Kak. Nah, makanya kita butuh variabel yang kedua yang J tadi. Variabelnya kan ada 2, I sama J ya. Variabel I ya buat yang nampilin tadi J ini. Nah, kalau J ini dia buat nguranginnya. Jadi dia ngasih barisnya tuh. Kalau baris pertama dia bakalan sampai 5, kalau baris kedua dia bakalan sampai 4, kalau baris ketiga sampai 2, sampai baris ketiga sampai 3, ini sampai 2 sampai 1. Gitu. Idenya kayak gitu. Nah, tinggal kita implementasiin. For I, apa tadi? I sama dengan 1. Dan 1 sampai apa? Sampai angka. Jadi dia tergantung angkanya ya, karena dia nanti dimasukin 5, kita bakalan masukin 5 juga. For I sama dengan 1 tuh angka do ya, maka dia melakukan ini. Kita kasih begin n. Nah, di tengahnya kita kasih perulangan for lagi. For J 2 sama dengan
Butuh 1. Oh, enggak, salah. 6 down to, tulis dulu ya, nanti gue jelasin. Down to, ini dalam kurung, angka kurangi 1. Angka dikurangi 1 lagi. Angka dikurangi I. Tambah 1 dikurangi I. Gitu. Jadi, maksudnya ini adalah, dia bakalan mulai dari 6. Kok 6 ya? Oh, maaf, salah. Angka, sorry. Dia memulai dari angka, jadi kan dia 5 dari 5 down to, dia bakalan menurun sampai angka plus 1 kurangi 1. Angka plus 1 kurangi 1 berapa sih? Kalau misalkan angkanya 5 gitu misal, terus I-nya sampai 1. Nah, kalau I-nya sampai 1 berarti dia bakalan ngeprint bintang sebanyak ini. Angka ditambah 1 kurangi 1, berapa itu? Dari sejumlah angka. Berarti dia bakalan ngeprint sebanyak 5 nanti. Kalau nanti baris kedua, berarti kan angka, I-nya 2 ya. Berarti I-nya 2, berarti dia bakalan ngeprint berapa? Angka plus 1 kurangi 1, berarti dia ngeprint 4. Gitu. Kalau baris ketiga, berarti I-nya 3. Maka dia bakalan ngeprint berapa? 3. Kayak gitu ya. Begin, N. Nah, oke. Sekarang kita butuh variabel satu lagi. Variabel satu lagi, di sini kita kasih var text misalkan. Text ini buat apa sih? Buat outputnya nanti. String. Ini nanti berupa string ya. Terus kita implementasiin dulu di sini. Waduh. Coba deh, X ini titik 2 sama dengan dia kosongan dulu. Jadi sebelum si ininya dipanggil, dia bakalan kosongan dulu. Nah, sekarang kita bakalan nambahin hasilnya tadi ke ini, teks. Nah, buat nanti di output kan. Caranya gimana? Caranya adalah teks ini saya kasih nilai berupa teks lagi, tapi bakalan ditambah sama ini bintang. Nah, kayak gitu. Semikolon ya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti di sini kita panggil si teksnya, nanti kita tampilin di sini di memo. Nah, caranya gimana? Memo 1.teks ini kita kasih teks. Nah, coba kita run, harusnya ini masih udah berhasil tapi masih error. Sepertinya dari Kak Anjar masih ada kesulitan jaringan ya. Kalian juga kayak gitu nggak? Mungkin sambil menunggu kakaknya, dari teman-teman aku ingetin jangan sampai lupa screenshot ya. Nanti screenshotnya dibuat untuk mengisi presensi. Yang belum screenshot mungkin bisa langsung screenshot sekarang selagi menunggu Mas Anjarnya buat gabung lagi.
Oh ya, sekalian mau mengingatkan kembali, nanti kalau dari teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa langsung di chat di kolom komentar ya, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa langsung dituliskan aja pertanyaannya. Jadi nanti sekalian dijelaskan sama kakak. Sambil nunggu masnya juga nih, mau tanya-tanya dikit ya. Mungkin sama yang sekarang lagi on cam, sama Esa mungkin, Esa Rohma. Tadi materinya dasar-dasar pemrograman dari Kak Anjarnya bisa diterima apa enggak ya? Mungkin dari kamu ada masukan gitu, mungkin masnya kecepatan atau gimana? Kalau dasar-dasarnya, kalau dasarnya sih bisa diterima aman-aman aja. Tapi ini tadi waktu ngikutin yang apa ini, yang waktu nyoba Delphi-nya ini agak ini deh. Soalnya aku tadi juga sambil nyoba, jadi agak kecepatan masnya. Oh ya, nanti buat teman-teman yang merasa Kak Anjar kecepatan, mungkin nanti bisa dilihat lagi rekordannya ya, nanti bakal dibagiin kok. Ini soalnya kita juga ngejar waktu juga. Terima kasih masukannya Esa. Iya, Mbak. Ya, ini kayaknya Kak Anjarnya udah gabung lagi. Halo Kak Anjar, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Maaf ya tadi jaringannya putus. Oke, sampai mana tadi aku menjelasinya ya? Sampai itu mau nyoba yang tadi itu. Nyoba yang mana? Nyoba yang masukin 5-nya tadi. Yang nomor soalnya. Oke. Close dulu. Oke, udah kelihatan ya? Sudah Kak. Nah, ini kok. Nah, ini kita kasih kode ini angka down to 1. Jadi dia bakalan memprogres angka ini si variabel i ini dari angka sampai 1 gitu. Jadi turun. Jadi angkanya ini dimulai dari 5 dulu, 4 dulu, 3, terus 2, terus 1 kayak gitu. Jadi dia bakalan nampilin bintangnya 5, terus baris kedua 4, baris ketiga 3, baris kedua 2, baris 1 1. Tadi udah aku jelasin belum yang ini, bagian ini? Pagar 13, pagar 10. Belum, Kak. Belum ya? Nah, pagar 13, pagar 10 ini, jadi ini ya. Kalau ini udah aku jelasin belum tadi ya? Yang ini yang biru. Oh, sudah ya? Sudah, Kak. Nah, kalau ya aku hapus dulu aja deh. Nah, kalau ini kita run ya, misalkan ini kita run ya. Jadi sebenarnya kayak gini, tadi udah aku jelasin ya. Jadi angka dari 5 sampai 1. Jadi nampilnya 5 terus ke baris kedua 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Kalau kita run dia jadinya kayak gini. Kita ambil 5 ya, 5. Nah, dia bakalan lurus kayak gitu. Nah, padahal kan dimintanya tadi baris pertama 5, baris kedua 4. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus nambahin karakter enter. Nah, yang saya tulis pagar-pagar itu tadi adalah karakter enter. Jadi, misalkan nih teman-teman mau, wah saya mau ngasih enter nih Kak, gitu. Terus saya nulisnya gini, ini saya enter gitu. Nah ini nggak bisa dia, gitu, nggak bisa. Nah dia bakalan error. Ya.
Padahal kan kita maunya enter gitu. Nah, karena kalau kayak gini, maka kita butuh cara lain. Cara lain gimana? Kita bisa masukin karakter enter itu berupa kode dari karakternya. Jadi setiap karakter itu ada kodenya, teman-teman. Jadi misalkan huruf A itu ada kodenya juga, huruf B ada kodenya juga, dan seterusnya. Termasuk juga tombol-tombol lain di keyboard, termasuk juga enter. Kodenya untuk enter dari keyboard itu adalah pagar 13 pagar 10. Ingat-ingat ya ini ya, pagar 13 pagar 10. Karena ini kayaknya bakalan berguna deh. Nah, kalau udah kayak gini, coba kita run bintang 5, tampilkan. Nah, udah selesai. Tuh. Ada yang mau ditanyain? Kalau misalkan saya kecepatan, bilang ya, nggak apa-apa. Menyela juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kurang jelas. Ini kodenya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, gimana nih teman-teman dari penjelasan pembahasan soal nomor 3? Apa ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Mungkin bisa langsung ditanyakan. Oh, sudah paham, Kak. Terima kasih, katanya. Oke, sudah paham ya? Ya, semoga nanti pas waktu tes juga paham juga ya. Gitu. Nah, oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Soal tadi mintanya soal nomor 4. Soal nomor 4 ini agak tricky nih, teman-teman. Jadi dia bakalan suruh dia nyuruh kita buat ngepin huruf dari A sampai Z. Cuma karena ini biar cepet ya, dan ini cuma contoh ya, jadi mungkin saya bakalan ngeprintnya sampai sampai A, B, C, D, E, F, G, sampai J aja ya, nggak apa ya, sampai J, tapi tetap sesuai sama yang diminta. Jadi dia bakalan jadi J, terus ini sampai I, terus ini enggak ya, ini B-nya dia ngurang, C-nya juga hilang, ya, C-nya juga hilang, D-nya hilang, E-nya hilang, F-nya hilang, kayak gitu ya. Nah, oke. Ini caranya agak tricky, teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak ya. Nah, kita masuk ke form berapa tadi? Form 4 ya berarti ya. Mana form 4? Sebentar, dia menghilang, teman-teman. Form 3. Mana dia? Oke, kalau gitu kita pakai form 2 aja nggak apa ya. Jadi pakai form 2 nggak apa. Jadi nanti kita kliknya di direct gitu ya. Tapi nggak apa. Soalnya form 4-nya nggak tahu kemana tadi. Oke, form 2 kita butuh, ini kita nggak butuh input lagi ya, karena dia cuma disuruh menampilkan, jadi kita cuma butuh memo lagi. Nah, kita gedein, kita gedein, ya, gedean sih. Oke, terus ini line ya, line, diklik yang titik 3, ini kita hapus. Oke. Nah, terus buat ngasih outputnya kita kasih tombol di sini, tombol button, captionnya kita ubah jadi tampilkan. Oke. Nah, buat panggil prosedurnya kita klik 2 kali lagi. Jadi enaknya gitu ya, kalau teman-teman mau manggil prosedur
dari sebuah button atau dari yang lain, itu bisa langsung teman-teman klik 2 kali, dia bakalan manggil prosedurnya. Ini button klik gitu ya. Jadi jika si button ini diklik, dia bakalan melakukan ini gitu maksudnya ya. Nah, oke. Ini yang pertama kita bakalan butuh variabel dulu. Variabel kita kasih pertama kita enaknya bikin array dulu ya. Array huruf misalkan, huruf ini berupa array. Nah, array-nya ini dari 1 sampai apa? Kalau A sampai J berarti dia 1 sampai 10 ya. 10 of apa? Char. Karakter aja ya, nggak usah pakai string. Kita cukup pakai karakter karena masing-masingnya kan cuma 1 huruf ya, A, B, C, D, E gitu. 1 huruf, jadi kita pakai char aja. Nah, terus kita masukin masing-masing nilainya A sampai J ya. Nah, caranya ada 2 teman-teman. Yang pertama cara manual. Jadi kalau cara manual itu kita kasih gini, huruf 1 ya, kita kasih nilai A gitu. Terus ini kita kasih huruf 2 gitu. Dan seterusnya. Kalau misalkan teman-teman masih punya banyak waktu, ini nggak apa-apa teman-teman terusin gitu. Jadi sampai huruf ke 10 gitu. Sebenarnya ada satu cara lagi yang lebih efisien, tapi ini juga agak tricky sebenarnya. Caranya itu kita masukin karakter. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, masing-masing karakter itu ada kodenya sendiri-sendiri, termasuk huruf. Nah, tadi kan saya bilang gitu ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan itu. Gitu. Jadi kita bisa pakai perulangan for. Nah, ini berarti kita harus punya variabel lagi. Kita kasih variabel i. Salah titik of integer ya, bilangan bulat. Tanpa integer karena kita mau bikin perulangan. Jadi kalau perulangan kita pakai integer aja. Terus for i titik 2 sama dengan 1 tuh 25. Jadi kita mau ngasih si hurufnya ini, dia ngasih huruf dari huruf pertama sampai huruf ke, sorry kok 25 sih, 10, huruf ke 10 gitu. Tuh N. Nah, ini. Nah, ini kodenya untuk huruf itu dimulai dari 65. Jadi kode ini yang tadi gue bilang ya, namanya apa namanya, komentar. Jadi dia nggak termasuk, dia nggak bakalan mempengaruhi program kalian gitu. Kode huruf itu dari 65 sampai 65, ada 26 huruf, berarti 65 sampai 90. Jadi kalau kita nulis karakter 65 berarti dia bakalan muncul huruf A, itu ya namanya. Kalau misalkan kita manggil karakter ke 66, dia bakalan manggil huruf B. Nah, itu dimasukin ke mana? Dimasukin ke huruf. Jadi huruf I, I
sama dengan THR. Nah, kalau ini kan char ya, char. Nah, ini kalau ini pakai CHR ya. CHR nah ini byte-nya itu dari 65. Nah, karena kita mau manggil satu persatu berarti kita harus manggilnya dengan cara 64 plus IE plus I gitu ya. Jadi ID-nya kayak gitu. Apa 64 plus I, Kak? Karena kita mau manggil misalkan yang pertama, I kan 1 ya, masih 1. Itu yang pertama itu kan berarti kan karakter pertama kan 65 ya, huruf byte-nya kodenya 65. Jadi kita mau manggil 64 plus I, karena 64 plus I nanti munculnya sama yaitu 65 gitu. Jadi kalau I-nya nanti 2, huruf indeks kedua dari huruf berarti dia nampilin 64 plus 2, 66 alias huruf B kayak gitu. Ya. Oke, selanjutnya idenya sebenarnya sama kayak tadi teman-teman. Jadi pakai mana? Nah, pakai kayak gini lagi. Ya. Biar mudah, enggak sih. Sorry. Jadi kita butuh lagi sama karena idenya sama, kita butuh lagi 2 variabel ya. I, J, K. Tadi kan I sama J, sekarang karena I udah dipakai di sini, kita butuh 2 lagi, kita kasih J sama K. Sama-sama integer karena kita mau bikin perulangan lagi, perulangan for I J dari kita nanti sambil otak-atik ya, saya sambil nyoba juga. J1 itu 10 terus sama kayak tadi ya, kita bikin perulangan lagi di dalamnya for K J 10 lagi. Jadi ini sama kayak ini ya. Kenapa sama? Karena yang diminta tadi huruf terakhir itu sama. Jadi masing-masing baris huruf terakhir itu sama. Jadi misalkan ini Z, maka huruf terakhirnya juga Z. Makanya di sini kita kasih sama 10. Itu begin N gitu ya. Oke. Setelah itu kita tinggal nambah ini. Di sini artinya kita butuh variabel lagi. Satu lagi variabel teks. Nah, sama kayak tadi ya. Oke, teks ini berupa string. Luarnya berupa string. Kita kasih nilai dulu di sini, kita inisialisasi dulu. Teksnya ini kosongan dulu. Oke, sip. Terus kita kasih apa? Berarti di sini kita kasih teks titik 2 sama kayak tadi ya, titik 2 sama dengan teks lagi, tapi ditambah dengan apa? Ini huruf I, artinya huruf I. kecil. Nah, maksudnya huruf kecil itu apa? Ya nanti kalau misalkan ya J-nya kan menyesuaikan sama iya sebenarnya K berarti ini ya K. Oke. K-nya ini kan menyesuaikan sama J ya. Jadi misalkan J-nya 1 berarti K-nya juga mulai dari 1. Kalau J-nya kan ini jalan ya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, kalau J-nya 1, maka K-nya juga mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Kalau J-nya 2, berarti dia mulai K-nya juga mulai dari 2. Jadi 2,
5, 6, 7, 8, 10. J-nya pas 3, dia berarti 3 juga. Jadi, misal, alhasil K-nya juga memulai dari 1. Ketika K-nya ini masih 1, maka teks ini akan menambahkan huruf dengan indeks ke K. Huruf dengan indeks ke 1. Indeks ke 1 huruf apa? Huruf A. Kalau K-nya baris kedua, berarti dia mulai dari K-nya 2. Berarti mulai dari huruf kedua, huruf D. Sesuai sama permintaannya ini. Harusnya udah sesuai sih. Sama kayak tadi. Jadi di sini kita tambahin teks. Sama dengan teks plus pagar 13 pagar 10. Kalau udah gini baru kita print, baru kita cetak. Nah, cetaknya sama kayak tadi, memo 1 titik teks juga sama dengan teks. Jadi ini jangan bingung ya, teks di sini itu teks yang kita ambil, kita bikin di sini tadi. Nah, kalau teks di sini itu ibaratnya prosedur yang ada di dalam bahasa Delphi itu sendiri. Jadi ini bukan ini ya, beda. Ini adalah prosedur sendiri. Gitu. Oke, kita coba run. Nah, nggak ada error. Terus ini harusnya dikliknya yang ini ya, tapi karena yang form 4-nya tadi minta kemana, kita pakai yang ini tadi ya. Direct. Kita coba tampilkan. Bismillah. Nah, oke, sip ya. Keren ya. Jadi udah sesuai sama yang diminta, A, B, C, D, H, I, J sampai B, C, dan nah, terusnya. Kak, saya nggak suka fontnya Kak, gitu. Cara ngubah fontnya gimana sih? Soalnya agak jelek fontnya gitu. Misalkan tadi ya, misalkan lihat ini nggak jelas gitu. Ngebesarin fontnya gimana sih Kak? Caranya di sini. Ini kalian klik, kalian cari font di sini, di bagian sini kalian cari font. Nah, ini ada font ya. Kalian klik yang titik 3 ini. Nah, kalian tinggal cari font yang kalian suka sama ukurannya berapa. Kalau saya suka, misalkan saya punya font namanya, misalkan saya kasih ukurannya berapa ya, 14. Saya oke. Nanti kalau udah gini, bakalan fontnya berubah. Nah, ya. Oke, sip. Oke, ada yang ditanyain? Silakan. Oke, karena waktunya juga udah habis, dari teman-teman masih ada yang ditanyakan atau enggak ya kira-kira? Dari teman-teman kalau masih ada yang ditanyakan bisa langsung chat di kolom komentar ya. Sepertinya dari teman-teman belum ada pertanyaan Kak Anjar. Oh ya, kalau belum ada pertanyaan mungkin itu aja dulu karena waktunya udah habis ya berarti ya? Iya. Iya, waktunya udah habis. Kalau gitu itu aja. Oke, semangat buat UASnya, semoga dilancarkan semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Amin. Semoga semuanya UASnya dilancarkan. Terima kasih Kak Anjar. Buat teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk dokumentasi untuk keperluan presensi. Dan saya izin menginformasikan, kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi belum sempat tersampaikan,
bisa disampaikan langsung di grup WA. Batas pertanyaannya H+1 dari acara. Baik, demikian rangkaian acara Math Club 4 pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir dengan sangat baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kak Anjar karena sudah mau berbagi ilmu bersama kami pada hari ini. Dan jangan lupa kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk screenshot dan mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Saya Nur Afitri Siswarno, selaku moderator mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri dan memohon maaf apabila dari kami ada kesalahan, baik dari sikap maupun tutur kata. Mari kita tetap menjaga kesehatan dan tingkatkan semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Dan semoga dengan adanya acara Math Club 4 ini, teman-teman bisa terbantu dan semoga UAS-nya bisa lancar. Saya izin mengingatkan, jangan lupa teman-teman untuk mengikuti Math Club Landasan Matematika yang nanti akan dimulai pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Math Club 4 persiapkan diri meraih prestasi di masa pandemi. Terima kasih.